Suzuki Cahaya Surya Balindah, ya lebih tepatnya berada di Jalan Imam Bonjol 126 Denpasar. Karena di depannya H4 saat ini ada Suzuki Brookman Street 125. Biasanya tampilan dari samping itu memang sangat menggoda ya, karena desainnya itu overall bisa kita nikmati dengan mata kita. Kemudian kita coba mengamati dari tampilan headlampnya. Keren banget sih, kelihatan tajam, kemudian mempesona dan garang gitu loh. Untuk bagian headlamp, kalau kita amati ini sudah LED. Yes, tepat sekali, ini sudah LED, jadi nggak usah khawatir untuk mengenai penerangan, baik itu di malam hari yang minim dengan lampu jalan. Kemudian kalau di bagian lampu sen di bagian kanan dan juga lampu sen di bagian kiri itu masih halogen. Kemudian di bagian spakbor bagian kanan dan juga di bagian kiri ini tertempel sebuah mata kucing. Kalau bisa dibilang ini bukan tempelan, tapi ini kayaknya ada bautnya. Jadi kalau misalkan kita agak sedikit menekan ke luar, ini tidak goyang sama sekali. Jadi nggak usah khawatir ini apakah tempelan. Jadi bukan, ini kayaknya sih ada bautnya ini. Dan dari desain spakbor ini juga berbeda dengan motor-motor matic pada umumnya, karena di bagian kanan, di bagian sisi kanan dan kiri, ini dia ada lekukan-lekukan yang terlihat bagus banget. Jadi nggak sekedar melengkung, kita lihat ada garis-garis tajam seperti ini. Jadi desain spakbornya pun juga sudah diperhitungkan dengan sangat baik. Dan kalau untuk spakbor yang di bagian atas tengah, ini baru lekukan cengkungan seperti biasa pada umumnya motor matic seperti itu. Ini adalah menggunakan ring 12 dengan ukuran ban 90/90. Betul nggak? Oke, sip, betul. Ini dia 90/90 ring 12. Kemudian dia sudah menggunakan cakram. Di sini ada logo brand namanya Nissin seperti itu. Sip. Lalu kita perlahan menuju ke bagian atas, ke bagian windshield. Untuk windshield ini sudah kokoh, jadi tidak bisa di adjustable. Dan di sini sampai bautnya pun gede banget. Dia menggunakan baut tipe L. Jadi ini sangat mudah untuk dilepas dan maksudnya dibongkar pasang, itu sangat mudah banget apabila ada windshield variasi yang cocok untuk seri Suzuki Brookman Street 125 seperti itu. Kemudian di sini ada tambahan list chrome yang bisa dibilang ini juga pas banget, penempatannya bagus, menambah desainnya lebih tegas lagi, dan ini pun juga tebel, tidak tipis seperti itu. Keren. Jadi seolah-olah ada sebuah tambahan desain, yaitu list chrome, itu yang bener-bener kalau dilihat dari depan itu ini ganteng banget, gagah banget, dan keren lah, pokoknya gambarnya keren. Karena di sini udah warnanya silver, kemudian ditambah ada aksesoris list chrome di kanan kiri, kemudian ditambah dengan di bagian tengah bawah ini ada logo Suzuki yang chrome juga. Wah, masuk banget kalau misalkan memilih Suzuki Brookman Street 125 yang warna silver. Itu dia. Oke, kita lanjut ke bagian samping street. Tidak hanya untuk di bagian spakbor yang desainnya tuh ada garis-garis desain yang keren, di bagian bodi depan pun, bagian samping pun juga ada. Ini sama ya, di bagian kanan maupun kiri juga sama. Ini seolah-olah juga bagian dari desain yang sudah diperhitungkan oleh Suzuki. Desainnya memang desain yang menunjukkan ciri khas dari Suzuki Brookman Street 125. Begitu juga dengan desain lampu sennya. Ini beda banget, ini nggak kayak motor-motor matic yang sebelah yang hanya sebatas dipasang di sini udah deh jadi. Enggak. Lampu sennya pun juga diperhitungkan banget dari desainnya. Wah, keren. Lalu kita lanjut, kalau sudah di bagian samping, kita di bagian dashboard bagian depan dulu. Ya, di sini ada console box yang kalau untuk tumbler ini masih masuk. Kemudian kalau misalkan kita membawa payung kecil ini juga masuk seumpama. Jadi biar kita tidak perlu lagi bongkar membuka namanya jok, kalau misalkan lagi sering musim hujan bisa ini masuk untuk payung kecil. Kemudian untuk bagian sisi kiri ini juga ada console box yang ada covernya seperti itu. Kemudian kalau kita lihat masuk ke dalam, ternyata ada sebuah plug charger, dan ini sudah berupa USB. Sip.
Dan ini termasuk lumayan dalam sih ini, diameternya ini masuk ke dalam. Jadi handphone kalian, gadget kalian bisa dipastikan aman. Baik itu yang ukuran 5 inch, 5,5 maupun 6 inch, ini aman masuk ke sini. Sehingga ketika konsol box ini ditutup, itu bisa tertutup dengan rapi dan tertutup sangat kencang seperti itu. Jadi aman buat kita ngecas HP. Oke? Oh, nggak bisa punyamu. Yang lebih kecil. Yang lebih kecil. Lalu di bagian tengah ini juga sudah dipasang namanya untuk gantungan kalau kita mau bawa barang belanjaan. Dan ini dia terkesan juga kokoh kuat karena dia menggunakan baut. Oke. Bahannya di sini juga plastik. Cuman bedanya antara bodi yang di luar dengan bodi yang di dalam. Ini bodi yang di dalam terkesan dia menggunakan bodi jeruk, kulit jeruk, kesannya seperti itu. Beda banget. Jadi bisa sekilas terlihat ya di sini perbedaannya. Ampat akan mendekat untuk tampilan videonya, sehingga ada sedikit perbedaan dengan motor Matic di pabrikan sebelah, yang dimana untuk bodi bagian dalam dia masih menggunakan bahan fiber layaknya bodi di bagian luar. Itu aja sih yang sangat disayangkan kalau dari H4, kenapa harus menggunakan bodi yang terbilang kayak sedikit ringkih ya. Tapi it's never mind, itu balik lagi ke selera masing-masing. Lalu untuk di bagian kunci, ini dia masih menggunakan anak kunci, belum keyless. Dan kuncinya tampilannya seperti ini, ada logo Suzuki, bolak-balik, oke. Kemudian ada magnet untuk locknya seperti itu. Sip, kita masukkan aja lagi. Oke. Kemudian kita lanjut ke bagian atas, bagian pengemudi. Ini juga sama, dia menggunakan bahan bodi yang kulit jeruk, bukan bodi kayaknya bodi motor yang di bagian luar. Beda banget. Ini kesannya ya oke lah, itu balik lagi ke masing-masing selera. Tapi kalau untuk H4 kayaknya kurang paten ya, kurang oke gitu loh. Setidaknya seperti bodi inilah, kesannya kan kelihatan kayak good lah gambarannya. Oke. Kemudian di sini ada logo Suzuki yang kecil, right. Kemudian ini ada bolong-bolongan. Ini bolongan untuk apa juga kurang jelas. Di sini juga mungkin ini untuk melihat seberapa takaran minyak rem mungkin ya. Oke, jadi fungsi dari lubang ini adalah untuk kita mengetahui takaran dari minyak remnya ada berapa, tinggal berapa, sisa berapa. Cuman ini ketutupan kabel, men. Gimana cara ngelihatnya ini? Tuh. Oke, jadi kayaknya kurang berfungsi nih akhirnya. Sip. Dan akhirnya kita juga penasaran bagaimana tampilan ketika speedometer ini kita nyalakan, kita on. 3, 2, 1. Oke, ini dia. Coba kita matikan dan kita nyalakan lagi. Langsung ada tulisan go. Keren. Di sisi kiri dan kanan ini ada icon untuk lampu sen. Kalau misalnya kita nyalakan, oke, nyala. Sen kiri nyala. Lalu di sini ada lampu dim, lampu jarak jauh. Kemudian di sini ada eco. Jadi kalau kita berkendara di bawah dari speed atau kilometer 6, di bawah dari 60 km, ini eco, kita masuk kategori eco ride seperti itu. Kemudian ini adalah logo lampu indikator yang sudah sering kita lihat di motor-motor Matic pabrik sebelah. Hanya saja khusus untuk Suzuki ini baru diterapkan di Matic Suzuki Brookman Street 125. Kenapa dan ini sebutannya apa? Nanti Hampat akan kasih tahu, karena
nama dari ini itu sudah tertempel di stiker di bodi bagian belakang. Nanti Hampat akan kasih tahu, oke? Sip. Kemudian kita lanjut ke bodi bagian samping dan masih di bagian belakang. Nah, di sini ada emblem yang bagus banget desainnya. Lalu untuk tulisan Street EX ini dia menggunakan stiker biasa yang bisa dikletek lah gambarannya, oke? Cuman di sini tidak ada tulisan 125. Nah, itu yang jadi pertanyaan. Di mana-mana biasanya ada keterangan ini motor cc-nya berapa nih. Biasanya kan kalau nggak di belakang ada tulisan 125, biasanya di depan 125. Ini bener-bener di bagian depan polos, nggak ada stiker juga, bener-bener polos. Di bagian belakang pun juga sebenarnya polos, hanya ada stiker ini saja yang menyatakan ini adalah Suzuki Brookman Street. Tapi untuk kategori cc-nya itu yang nanti Hampat akan tanyakan ke bagian marketing dari Suzuki. Kenapa tidak ada tulisan CC 125? Right? Nah, ini dia yang tadi barusan Hampat bahas tentang logo A plus yang di motor pabrikan sebelah itu triple S lah, gambar seperti itu. Oke, kalau di Suzuki itu namanya Alpha, SIP, Suzuki Echo Performance. Ini sama halnya fungsinya atau cara penggunaannya itu hampir sama kayak triple S, dimana ketika kita berada di lampu merah itu kalau kita aktifkan, ini sudah aktif ya, sorry. Nah, ini sudah aktif ya, hijau ya. Itu dia akan seketika berhenti, ada stop engine-nya seperti itu. Caranya seperti apa? Ini cukup di sini. Kalau kita off-nya kita tekan, ini berarti dia mati, tidak berfungsi. Untuk Alpha-nya, kita sebutnya Alpha kalau untuk Suzuki. Tapi kalau kita tekan ke bawah, itu otomatis sudah aktif seperti itu. Nah, tombol startnya di mana? Pasti akan ada pertanyaan. Kalau ini adalah tombol Alpha atau mungkin di pabrikan sebelah namanya triple S, lalu tombol startnya ada di mana? Tombol startnya itu menjadi satu di bagian sini. Jadi kita tekan, termasuk dengan salah satu pedal rem, baik itu di bagian kanan maupun kiri. Kita tekan pedal remnya, kemudian kita tekan tombol startnya, nyala lah dia. Unik ya, jadi satu dia tombol untuk Alpha-nya. Nah, selama engine ini nyala dan selama kita riding, kalau ini kita aktifkan ke atas, apakah engine-nya mati? Tentu tidak, karena tetap mematikannya itu di anak kunci ini. Kita puter ke bagian kiri seperti itu. Jadi tidak perlu khawatir kalau misalkan ini suatu saat ketekan tiba-tiba nanti apakah engine-nya mati. Oh enggak, tenang aja. Mematikan engine atau mematikan motor ini tetap ada di anak kunci. Kita putar ke kanan, ke kiri. That's it. Kalau untuk di bagian kiri ini ada lampu dim sama seperti biasa, lampu sen dan klakson. Yes, kita masih lanjut lagi untuk di bagian belakang nih. Kita lanjut. Oke, untuk footstep ya. Footstep ini juga bisa dibilang rapi desainnya. Kenapa? Karena dia masuk ke dalam. Dan masuk ke dalamnya ini dia sudah memiliki sebuah ruangan khusus. Jadi bukan layaknya beberapa Matic pada umumnya yang dia hanya menempel dengan bodi tanpa disediakan sebuah ruangan khusus. Kalau ini ada ruangan khususnya dan ini yang membuat tampilan terkesan sangat rapi. Jadi ini kita bisa menghempaskan footstep ini dengan kaki. Nah, jadi nggak perlu pakai tangan. Untuk menutupnya pun juga bisa dengan kaki. Jadi kalau misalkan kita sebagai boncenger dan kita praktekkan, aduh agak susah nih ya, kita praktekkan apakah bisa pakai kaki. Kita lihat, sebenarnya bisa. Nah, jadi bebas, bisa mau pakai tangan atau pakai kaki, terserah. Oke, kemudian kita lanjut tampilan lampu belakang yang ini yang H4 paling sukai. Ini yang bisa dilihat juga sebagai ikon atau ciri khas dari, oh ini tampilan Suzuki Brookman ini. Dari apa? Dari tampilan lampunya. Tampilan lampu ini bisa dibilang modern banget cuy, serius cuy. Dimana ada 6 titik, 3 titik di bagian kanan, 3 titik di bagian kiri, dan ini LED. Keren banget, serius. Dari kejauhan itu kelihatan banget 6 titik tersebut, sangat jelas banget. Dan untuk lampu sennya, baik itu di bagian lampu sen kanan dan kiri, ini sama dengan lampu sen yang untuk
lampu di bagian depan, yaitu masih menggunakan halogen. Cuman lucu dia, penempatan untuk bohlam halogennya itu dia menghadap ke atas. Biasa di mana-mana dia menghadap ke depan, dari dalam menuju ke depan. Ini dari bawah menghadap ke atas. Unik ya, tuh lihat kalau misalnya kita amati. Woi, serba unik ini. Apa yang tertampil fitur-fitur yang nempel di Suzuki Bookman Street 125 ini serba unik pokoknya, yang membuat kita terkagum. Lalu di sini ada sebuah stiker Suzuki. Ini stiker biasa, bisa kita kletek. Dan bodinya ini itu kualitasnya hampir sama kayak bodi di bagian dalam, yaitu dia menggunakan kulit jeruk. Tuh. Oke, kemudian tapi jangan khawatir, bodi ini bisa kita lepas kalau misalkan pengen kita ganti dengan bodi fiber yang lebih bagus. Misalkan di marketplace sudah mulai jual nih, bisa kita ganti. Biasanya teman-teman kan, para sahabat, para pecinta otomotif suka mengganti beberapa part itu dengan tampilan karbon seperti ini. Bisa dilepas ini, tenang aja. Itu ada bautnya, baik itu di sisi kiri maupun di sisi kanan bisa dilepas. Oke. Jadi bodi ini tidak menyambung dengan spakbor di bagian belakang, tenang aja. Nah, bagusnya lagi dari Suzuki Bookman itu yang benar-benar sangat diperhitungkan adalah spakbor ini terkesan lebar, sehingga dia menutupi dari diameter atau ukuran dari ban untuk bagian belakang ini 100/80 dengan ring 12 inch juga. Sehingga ketika kita riding di suasana hujan itu tidak perlu khawatir boncenger apakah kena cipratan dari air ini, enggak, karena lebarnya kalau bisa kita lihat itu benar-benar menutupi dari ban. Dan ada dua starter, masih menggunakan starter kaki juga bisa, ataupun menggunakan starter tangan pun juga bisa, elektrik seperti itu juga bisa. Oke. Nah, kalau di bagian depan tadi untuk pengereman dia sudah menggunakan cakram, kalau di bagian belakang dia masih menggunakan tromol. Ini dia. Setelah ini Hampat akan buka untuk joknya. Kira-kira hal unik apa yang dimiliki oleh Suzuki Bookman Street 125? Kalau kita lihat sekilas dari luar, jok ini sedikit melebar. Artinya ruang bagasi dari Suzuki Bookman 125 bisa dibilang sangat lebar. Coba kita buktikan. Kita buka joknya. Nah, untuk buka joknya kita tekan ke kiri paling bawah sampai bunyi terdengar ceklik. Hampat akan ulangi. Oke, setelah ada bunyi klik baru kita buka. Tara, that's right. Apa yang Hampat barusan katakan, ruang bagasi dari Suzuki Bookman Street 125 itu sangat-sangat memadai. Karena sudah nampak jelas itu dari luar, dari joknya itu sudah agak lebar. Itu artinya ruang bagasi pasti lebar. Dan ternyata benar, ketika kita buka joknya, wow, ruang bagasinya pun sangat memadai. Hampat bisa katakan ini sangat memadai. Kira-kira berapa liter ya bagasinya? Apakah di sini ada tampilannya, petunjuknya? Ternyata belum ada. Coba nanti Hampat akan tanya bagian marketingnya nih, kira-kira berapa liter. Kalau menurut Hampat ini mungkin sekitar 20 mungkin, 18 sampai 20 liter seperti itu. Oke, ini tampilan untuk bagasinya kalau kita lihat dari belakang. Nah, ada satu kekurangan untuk tampilan di bagian jok, yaitu tidak ada satu obeng yang nempel di sini. Mungkin obengnya udah jadi satu pak, mungkin ditaruh di bagasi. Oke. Nah, di sini juga bisa terlihat ini kualitas jok, kulit joknya juga bagus. Dan ini kokoh karena jahitan-jahitannya ini, staplesnya juga tebel banget ini. Jadi nggak perlu khawatir apakah akan rontok, nggak, tenang aja. Wah, ini kokoh ini. Keren. Sip. Kemudian untuk bahan bakar full tank dari Suzuki Bookman Street 125 ini adalah 5,5 liter. Cara bukanya seperti apa? Sama seperti motor metik pada umumnya, kita putar ke kiri. Nah, ini dia tampilannya. Sip. Kita tutup kembali dan kita putar ke kanan. Oke, di sini juga sudah ada notification khusus bensin tanpa timbal. Jadi kalau bisa menggunakan Pertamax, itu dia. Alright, kita tutup. Sip. Kemudian untuk tampilan knalpot juga unik.
Ini sebenarnya sih knalpotnya kecil ya. Yang kelihatan besar ini adalah covernya. Itu dia, covernya ini sebenarnya. Oke, knalpotnya itu sebenarnya ini dia. Ini knalpotnya, ini hanya cover. Tapi keren. Covernya bener-bener hampir menutupi dari seluruh size dari knalpot. Tidak seperti pada motor matic pada umumnya yang covernya itu cuma setengah doang. Makcrit setengah doang. Jadi kalau ini bener-bener covernya menutupi keseluruhan dari size dari knalpot. Mantap, 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 mantap. Jadi tampilannya compact banget kan. Kita akan mundur ke belakang sedikit. Iya, kalau kita amati bener-bener compact banget ini bodinya. Karena bener-bener cover dari knalpot pun juga sudah diperhitungkan dengan sangat matang sehingga tidak mengurangi dari look desain dari motor Suzuki Brookman Street 125. Sip, keren, keren. Ini ada 3 warna, nanti Hampat akan tulis di deskripsi. Pokoknya ada 3 warna, warna silver, hitam, satu lagi apa tadi Hampat lupa, tadi sudah dijelaskan oleh marketingnya. Seperti itu. Oke, ternyata ada yang kelewatan. Kalau tadi di bagian depan ada gantungan, ternyata di bagian belakang pun juga ada. Hampir saja kelewatan. Nah, kalau ini baru bisa dilipat. Iya. Kemudian cara masangnya gimana? Oke, ini ditekan aja ke sebelah kiri. Kalau ditekan sebelah kanan nggak bisa karena dia ngunci. Nah, kalau misalkan tidak ingin digunakan, ini tinggal ditutup kembali. Seret. Dan kelebihannya lagi adalah untuk footstepnya itu luas banget ini. Ukuran sepatu Hampat ini adalah 45. Tapi ukuran kaki ya. Untuk sepatu sandal ini 45. Ketika Hampat menaiki motor ini, footstepnya tuh masih sangat-sangat luas tersisa. Wah, ini kalau kita pakai motor tersebut ini tuh untuk touring dan explore, luas bagasi yang dimiliki dari Suzuki Brookman itu tidak begitu terpakai. Karena apa? Sudah terbantu dengan luasnya footstep yang ada di sini. Jadi tas bisa masuk ke sini tanpa harus kita penuhi ruang bagasi yang dimiliki oleh motor ini. Nah, untuk riding position pun kita bisa seperti ini, tegak kakinya, kemudian bisa juga selonjoran. Wah, ini selonjorannya pun juga pas. Karena apa? Karena ketika kita merubah posisi kaki berkendara dari awal muasal agak tegak menjadi agak sedikit selonjoran, ini tanpa merubah dari postur tubuh ketika kita menduduki jok motor ini. Keren banget. Jadi cukup kakinya aja yang bergerak, postur tubuh tidak bergeser sama sekali. Mantap, 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 keren, keren. Oke, keren ini bener-bener, ini yang bikin Hampat terkagum-kagum. Ruang untuk footstepnya loh, bener-bener luas banget loh ini, serius. Tuh, luas banget cuy. Oke, sip. Untuk tampilan spion, ini juga unik. Oke. Wah, ini ada aksen kayak karbon gitu ya, keren ya. Alright, itu aja sih yang bisa Hampat sampaikan. Berada di Suzuki Imam Bonjol. Alamatnya di Jalan Imam Bonjol 126 Denpasar. Kalau para sahabat yang berada di Bali penasaran dengan unitnya ini, bisa datang ke lokasi untuk melihat langsung dan juga bisa memegang langsung, merasakan langsung. Seperti itu pada intinya. Sip, itu yang Hampat yang bisa sampaikan. Setelah ini Hampat akan test ride mengelilingi dari luasnya dealer Suzuki yang ada di Imam Bonjol untuk merasakan sensasi dari riding position, kemudian tenaganya, kemudian dari handlingnya, kemudian dari safety pengeremannya, dan juga dari satu lagi, tenaga getar nggak kira-kira atau halus, gitu dia.